Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di Lentera Komunikasi di ngobrol santai kita. Kali ini kita mau ngobrol soal Ramadan. Ramadan ceria. Ya, pertama-tama mungkin semoga Ramadan kita semuanya berjalan baik, dinikmati gitu ya. Dan yang paling penting ada pahalanya, bukan ada pahalanya, diterima ya. Mengharap pahala. Mengharap pahala. Dan diberkahi hidupnya. Dan diberkahi hidupnya, dipanjangkan rezekinya, dimudahkan jodohnya. Iya, Itu yang penting. Ada Iya. semua itu. Oke, ini mungkin soal pelajaran Ramadan atau pelajaran hidup yang kita dapat dari Ramadan. Ini kan kita sudah lama berpuasa, Iya, ya. iya, betul. Artinya sudah beberapa tahun Ramadan yang kita lewati, mungkin 10 sampai 15 tahun kita sudah berpuasa semenjak balik toh. Nah, mungkin kita mau ngobrol itu dulu mungkin soal pelajaran-pelajaran apa saja yang teman-teman kita dapatkan ini di Ada pengalaman spiritual soal Ramadan. Iya, itu yang coba kita dari Ari dulu langsung aja. Saya sebenarnya ada pertanyaan, tidak masalah saya ajukan. Iya, enggak masalah. Sejak umur berapa lengkap puasanya? Kalau saya saya- mulai puasa itu kelas 1 SD, cuman kayaknya full kah 1 SD ya? 1 SD. Saya Berarti sudah umur 7 ya, tahun lah. Iya, karena memang saya masuk SD itu ya 7,5 atau 6,5. Langsung masuk SD. Iya, saya cocok. enggak TK, tidak PAUD juga saya. Ya sama saya juga. Saya juga. Kalau TKTP ya, kalau Saya enggak TK-TPA juga. Saya langsung SD. Saya di kampung soalnya saya. Kalau saya mulainya ya SD, cuma saya nggak tahu Pastinya pastinya itu kelas berapa. tapi itu sudah lengkap, tidak Tapi- sepotong-sepotong. Saya nggak bisa pastikan itu, tapi sebelum selesai kelas 6 SD Sudah full. sudah pernah full ya, tapi saya nggak tahu berapa Maksudnya kali. full sehari atau Full sebulan. sebulan? Ya, karena memang kan kita di kampung itu kan didikannya orang tua gitu, maksudnya. Bercantum ini orang soleh, insya Allah. Kalau Amin, amin. gimana? Apa pertanyaan tadi? Kalau Iya. kalau antum sendiri gimana? Perasaan mungkin juga di SD. SD. Pengalaman, pernah nggak merasa waktu SD dulu kalau udah dikasih bangun marah gitu? Udah dikasih bangun sahur, Iya. Ya, betul. kita disengaja memang tidak dikasih bangun karena persoalan umur masih. Iya. Orang tua kasihan biasa kan? Iya. Tetapi kenapa itu semacam ada dorongan tersendiri walaupun kita belum tahu soal itu, soal apa itu haram misalnya, apa itu wajib, apa itu pahala. Apa itu pahala, betul. Itu memang karena dorongan. Saya enggak tahu ya. Saya masih selalu bertanya-tanya itu soal itu. Misalnya kayak kadang anak-anak bilang ayo puasa. Sebenarnya dia enggak tahu itu ini hukumnya wajib kah, haram kah. Tetapi begitu misalnya kita bangun dan dia enggak dikasih bangun, itu misalnya langsung marah misalnya atau langsung nggak enak perasaan menangis. Itu mungkin juga apakah itu karena memang unsur ilahiyahnya memang sudah tertanam itu soal puasa atau ada hal lain. Sama juga misalnya kalau dalam sholat kan, orang yang sering melaksanakan sholat, saya tidak tahu kalau orang yang memang lalai apakah merasakan hal yang sama. Misalnya kita misalnya kalau tertunda saja misalnya ada space waktu yang lama, misalnya zuhurnya jam 12 baru kita misalnya sholatnya setengah 3, itu Kayak ada hal penyesalan yang berbeda yang kita rasakan, kayak semacam kehampaan yang kita rasakan kalau misalnya walaupun sebenarnya melakukan sholat, tetapi karena Sudah jauh sekali dia sudah jauh sekali dengan waktu, itu ada hal yang berbeda. Ini juga saya pelajari apakah memang ini adalah semacam pure ya, Maksudnya langsung suntikan dari iya, atas suntikan dari langit gitu, atau karena memang keterikatan kita dengan unsur keilahian itu ada, sehingga hal-hal semacam itu tuh gampang, sangat sensitif kita rasakan. Atau misalnya juga hal yang lain yang kadang juga kita rasa, misalnya ada kewajiban yang tidak tertunaikan, itu kadangkala kita juga berpikir apa nih kok kenapa gelisah begitu.
Nah, begitu kita tahu mungkin ini, walaupun sebenarnya kita menerka-nerka ya, misalnya, betul. saya sepertinya nih, akhir-akhir ini misalnya kurang sedekah misalnya, tidak sedekah subuh misalnya. Itu kayak ada kegelisahan kok, kayak hampa sekali gitu. Itu kayak, sebenarnya kita menerka-nerka, mungkin ini sebabnya. Iya. Tapi begitu dilakukan, kok plong. Iya. Itu mungkin yang Kayak ada perasaan tersendiri ada kalau di perasaan. Nah, kenapa saya ajukan tadi itu pertanyaan? Iya. Kenapa? Karena ada orang yang tidak sensitif dengan kondisi itu. Tidak sensitif. Iya, tidak sensitif dengan kondisi itu. Tidak sholat. Maaf, biasa saja. maaf muskilah. Tidak puasa apalagi. Atau mungkin Biasa acting, Mas. Yang paling parah acting. Nah, bagi kita yang mungkin sering melaksanakan sholat, untuk melakukan itu sepertinya kita sulit membohongi kata hati gitu. Hati nurani untuk melakukan hal semacam, misalnya tidak sholat misalnya. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit, walaupun sebenarnya tidak ada yang lihat kita secara penglihatan, tapi sangat sulit untuk kita kerjakan itu. Tidak sampai meninggalkan sholat. Itu menurut saya itu suatu kemustahilan, karena itu secara otomatis misalnya lambat saja itu semacam ada kode-kode begitu, kayak semacam lampu kuning yang diberikan ke kita. Dan itu secara otomatis. Secara otomatis. Nah, ini silakan dilanjut. Berarti saya bisa nangkap sebenarnya. Ini mungkin ada kaitannya nanti dengan soal pengendalian diri. Ya, betul. Ya, karena puasa juga diajarkan supaya kita mengendalikan diri. Dan mungkin itu tadi, cuma mungkin pertanyaannya beda ya. Kayak Imran misalnya. Apa-apa pelajaran yang sejauh ini selama berpuasa, khususnya di Ramadan, didapat? Jadi kalau ibarat madrasah Ramadan ini, apa yang pelajaran yang didapat? Kalau saya sih ada 3, tapi 3 ini ada fasenya ya, sehingga kemudian saya berjenjang sebut 3. berarti. Iya, berjenjang. Kan dulu kita ini ya seperti yang disampaikan tadi Bang Ari itu, bahwa saya itu jujur, maksudnya kalau umur ya kelas 3 SD ke atas lah, itu kita sudah mulai kayak ngamuk lah istilahnya, kita marah-marah kalau tidak dikasih bangun kan. Bahkan kayak ada memang dirasa berbeda gitu, masa kita sendiri tidak berpuasa, walaupun ini secara umur mungkin belum sampai ya, toh artinya belum wajib belum paham utuh, toh, ada dan pahala, belum paham, ada kita tidak tahu dosa apa dan sebagainya kan. Tapi dulu saya diajarkan itu ketika kita berpuasa, itu masih kecil, walaupun belum paham soal yang namanya sabar ya, namanya sabar. Artinya ada perkataannya orang-orang di kampung gini, Imran kalau puasa itu orang kan namanya anak-anak ini kalau main-main bahasa ada masa-masa kita marah gitu, menangis juga kadang. Batal itu pasamu kalau menangis kok. Ada pelajaran kayak gimana ya, yang saya secara pribadi itu pikir, walaupun saat itu belum ada jawaban bahwa ternyata memang Ramadan ini mengajarkan sabar gitu. Artinya pengendalian diri. Iya, pengendalian diri amarahnya kita ini. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di soal itu ya. Soal sabar gitu. Tetapi yang ini semacam elaborasi saja. Kan itu semacam hanya berlaku kata istilah sabar itu yang ditekankan sekali ketika pas puasa. Nah, begitu pasca puasa itu spektrum dari kesabaran itu sepertinya juga hilang begitu. Jadi kadang-kala memang agak sangat sulit, berbeda pengendalian diri kita kalau hanya kita disuruh sabar ketika puasa, karena yang betul-betul mungkin karena memang tidak berdaya, pertama karena tidak ada kekuatan fisik. Tapi begitu begitu selepas puasa, sepertinya pengendalian seperti itu kadang-kala dianggap sebagai hanya omong kosong. Nah, mungkin bisa dilanjutkan, ini hanya semacam realitas. Jadi tadi yang pertama sabar. Yang pertama sabar, artinya setelah kemudian mulai paham, mondok dari SMP, ya ternyata memang puasa ini selain kita memang itu adalah kewajiban, kita diajarkan bersabar gitu, menahan diri dari haus, menahan diri dari amarah, hawa nafsu dan semuanya lah, hal-hal yang membuat kita jauh dari yang namanya nilai-nilai sabar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kesehatan. Kenapa saya sebut kesehatan? Ternyata walaupun ini belum saya tahu ya jawabannya dulu ya, walaupun saya belum tahu jawabannya dulu. Saya tahu itu jawabannya
pas saya di pesantren dulu, SMP. Nah, saya sempat bertanya tuh ke saya punya kiai, bilang, selain daripada ini adalah kewajiban, apa sebenarnya anunya gitu ya, pelajaran lain dari kita berpuasa bulan Ramadan gitu. Dan kenapa dipilih hanya sebulan dalam setahun? Inspirasinya. Ya, jadi ya gitulah maksudnya, karena saya pikir ya akhirnya saya bertanya iseng-iseng sebenarnya. Tanyai, dia ceritakan itu ada penelitian. Penelitian itu studi kasusnya tikus. Tikus ya. Jadi tikus ini ada 2 ekor tikus. Tikus yang satu ini diberi makan 3 kali sehari. Kemudian tikus yang satu dia dikasih puasa seperti puasanya manusia. Ya. Selama sebulan. Akhirnya si tikus yang diberi makan 3 kali ini cepat mati dia. salah satunya cepat mati, dia sakit-sakitan. Karena 3 kali. Karena diberi makan 3 kali, artinya tidak kasih puasa. Ini hasil penelitian, saya tidak tahu intinya cerita sama ini. Kemudian yang tikus yang kedua itu yang dikasih puasa, itu lebih segar gitu, lebih kuat dia. Lebih berotot. Lebih saya tidak berotot kan, karena kalau tikus kan dia tidak tahu di mana ototnya. Intinya lebih sehat, lebih bugar. Iya, itu mungkin normal ya. Kalau sekarang kan kalau kan sering dengar apa semacam lelucon ya. Iya. Perbandingannya dengan Nabi kan. Iya betul. Kalau Nabi buka puasa kan sewajarnya gitu. Sewajarnya. Kalau kita ajang pembalas dendam. Iya. Jadi secara kalkulasi kuantitas makanan sebenarnya justru bertambah di Ramadan ya. Iya, tidak apa namanya. Justru ada hanya soal menunda, sebenarnya bukan puasa kalau di menunda saja. Hanya menunda. Nanti ada masanya balas dendam. Balas dendam karena sholat 3 kali lipat, malam 4 kali lipat, bahkan ada yang makan sampai tengah malam dari sejak itu. Sejak buka puasa sampai makan terus sampai tengah malam. Sampai sahur lagi, makan lagi. Mungkin kalau seperti juga walaupun dikasih puasa mungkin tadi tikusnya dengan tadi pas sudah masuk bakar sampai tengah malam mungkin mati juga. Betul. Ini kan salah satu ya mungkin di masanya kita dulu santri itu adalah memotivasi kita ya. Tapi memang itu kan hasil penelitian dan ternyata memang seperti itu. Ada efek kesehatan. Makanya kenapa itu juga kalkulasinya dalam setahun 12 bulan itu hanya sebulan saja yang diambil sebagai bulan yang ya Islam kan mengenal itu apa namanya bulan yang suci gitu ya, mengembalikan fitrah dirinya kita ini, mensucikan dirinya kita. Ternyata memang seperti itu di dalam penelitian kesehatan itu kan apa namanya tubuh ini berusaha untuk dikembalikan normal kembali gitu. Sistem motoriknya yang ada di dalam, sistem kekebalan tubuhnya dan semuanya ternyata begitu. Makanya dulu itu saya iseng-iseng itu bilang, betul kayak ini kuat orang kerja apa dan sebagainya kalau puasa. Ya saya coba Jadi kalau puasa Ramadan saya tidak bedakan aktivitas saya dengan di luar Ramadan. Ternyata ya saya mungkin karena tidak teliti gimana anunya ya, dalam sekali dan sebagainya, tapi saya rasa tidak ada perbedaan. Soal kebugaran sama dan sebagainya. Nanti sudah zuhur baru loyo itu. Nanti kalau apa namanya? Kalau loyonya sama ya. Kalau saya secara pribadi dan itu sendiri saya uji. Maksudnya secara pribadi saya hanya mau tahu saja betul kayak gini bilang orang ini kiai bilang lebih kuat ternyata kalau berpuasa. Iya. Kan kalau baca sirah kan. Iya betul. Justru banyak penaklukan yang terjadi di Ramadan. Iya. Bahkan Indonesia merdeka pun betul Ramadan ya. Di bulan Ramadan. Jadi tapi memang kembali kepada orang yang memaknai Ramadan itu. Jadi maksudnya ini Ramadan ini mau diapakan? Mau diyakini atau mau sekadar sebagai sebagai perbincangan ilmu pengetahuan. Karena kalau diyakini memang sangat berdampak. Ada misalnya soal kesehatan. Betul. Ini kalau mungkin secara ada orang yang mungkin iseng-iseng meneliti dan sebagainya, mungkin juga akan menemukan keajaiban. Tapi bagi umat Islam kan ilmu pengetahuan yang seperti itu kan biasa di nomor 2 kan. Yang pertama adalah keyakinan dulu dan itu memang sangat sangat berdampak. Tadi yang
soal kasus yang disampaikan ada kekuatan karena mungkin ya, kalau mungkin karena di pikiran kita tidak Tekadnya. terbayang-bayang oleh makanan. Beda kalau memang sedikit-sedikit di pikiran kita ini. Iya ya. Iya, Sehingga membawa apa tubuh kita ini untuk selalu Mau mengingat makan, Iya. minum dan sebagainya. Padahal kan sama saja ini kita puasa dengan tidak puasa, tetapi di misalnya jam-jam 10 kadang kita sudah lapar. Kalau kita tidak puasa, tapi kalau kita berpuasa itu relatif lebih kuat kan? Iya, Padahal sama-sama saja tidak makan dari pagi. Cuma hanya karena mungkin niatnya atau tekadnya saya berpuasa ini. Yang satu nanti jam 6 baru bisa makan. baru Jadi bisa itu makan. terus mempengaruhi. Iya betul. Dan ternyata memang ini satu kayak penguatan dari yang tadi itu bahwa puasa itu memperkuatkan ada apa namanya? Saya tidak tahu lah penafsiran dari ulama terkait dengan hadis niat ya. Yang saya pernah dengar bahwa katanya kalau kita ini sudah berniat kan itu kan niat itu kan dari hati kan, dari hati. Kemudian ini hati kan di raja atau motor apa mesin lah kalau motor, kalau mobil mesin. Nah itu kan kalau apa namanya niat katanya diniatkan untuk berpuasa itu dia akan motorik itu akan mengantar ke semua tubuh gitu. Kurang lebih bahasanya gini, ini bahasanya kayak saya ingat terus dari SMP itu bahwa itu motor itu nah bawa semua ke kepalamu, semua anggota tubuhmu. Nah tanya bahwa tuanmu akan puasa, jadi kalian harus siap-siap. Makanya itu kenapa tidak ada bedanya itu kita puasa atau tidak. Iya. Bahkan kan ya disebutkan lebih kuat Beng katanya itu kalau puasa gitu. Kemudian yang ketiga itu poin nilai kotahidan, berangkat dari 2 poin yang awal itu bahwa ini kan tadi itu soal keyakinan. Jadi kalau kita tidak meyakini Ramadan ini kewajiban kan akidah kotahidannya kita ini bermasalah gitu. Keimanan. Walaupun ini kan saya cerita kembali bahwa ya dari awal memang diajarkan, tapi kan kita ini tidak paham itu kan, ilmunya belum ada. Nanti setelah di pondok mulai dipelajari lebih dalam dan sampai detik ini tidak masuk logika. Ya, kenapa kita disuruh capek-capek dan sebagainya. Makanya saya itu pas tahu itu bahwa mengajarkan kita nilai-nilai keyakinan, ketauhidan, saya uji nih bahwa betulkah saya ini mati kira-kira kalau kerja ini seharian ini berkebun tidak makan sama seperti sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan kan. Tapi sebenarnya kalau kita di musim Indonesia ya, sebenarnya kalau saya sepertinya tidak ada tantangan soal puasa. Tidak berat. Iya, tidak terlalu berat dibanding beberapa negara-negara yang di Afrika itu kan mereka panas sampai puasa lebih banyak nahannya dibanding maksudnya lebih banyak waktu siangnya dibanding waktu malamnya. Jadi tuh ini mungkin akan ada yang sampai 22 jam 20 ya, ada sekitar ituan. Betul. Itu kan secara pemaknaan juga mungkin beda. Tetapi memang kalau dilihat dari sejarahnya kan memang Ramadan itu memang panas ya. Jadi memang kita belum tahu apa hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menspesialkan di hari itu. Jadi mungkin ini akan kembali kepada personal orang akan apa sesungguhnya hikmah ataupun inspirasi yang bisa diambil dari kehadiran Ramadan ini. Karena setiap wilayah itu ada malah yang lebih singkat. Jadi lebih panjang malamnya dibanding siangnya. Iya. Jadi sebaliknya ya. Ada yang sebaliknya. Kalau kita kan sama. Agak relatif seimbang. Jadi soal juga musim kita sangat mendukung, apalagi di sebagian musim hujan, di sebagian juga kalaupun ada kemarau, tapi mungkin diselingi juga dengan hujan-hujan. Sehingga itu tidak terlalu berat. Tidak terlalu beda di padang pasir sana ya. Sudah panas, mungkin jauh panas, apalagi ya sampai kalau di Sudan kemarin yang sempat dicerita sama Mutaharid Sudan itu kan sampai 46 derajat. Itu pas di bulan puasa. Saya udah habis pikir. Itu kita berpuasa. Di dalam ruangan terus itu, orang dalam masjid terus itu. Dingin toh, cooler. Iya, kalau misalnya orang yang tidak ada kerjaannya di luar, tapi orang yang punya kerjaan di luar. Gimana coba? Yang soal ketahanan ini mungkin ya.
mungkin hikmah yang didapat juga, atau al ajru ala qadri masyaqqah ya. Jadi Pahalanya iya, sesuai dengan beratnya. tingkat, Betul. ya, Tingkat keberatan. tingkat Artinya kan itu semua ya kita harus yakini bahwa Allah yang atur kan. Kita hidup di Indonesia ya karena memang kekuatan tak mungkin seperti itu saja. Iya, ya. Ya kurang lebih seperti itu mungkin ya. Ya ini juga saya mau informasikan ini karena dari tadi kita minum kopi terus. Saya ingin informasikan bahwa video ini di tag ini sebelum Ramadan sebenarnya. Cuman kita kontekstualisasikan dalam kondisi Ramadan. Dan ini juga di malam hari. Jadi ini kita minum tidak kopi. sementara berpuasa teman-teman sekalian. Jadi ini apa namanya? Tidak dalam keadaan berpuasa gini minum kopi, yang sampai dikira minum kopi nanti kan. Minum Iya. kopi pas puasa gitu. Ini klarifikasi duluan ini ya, sampai ada yang Iya. lihat nanti. Lanjut tadi, gimana? Sampai mana tadi kita? Sampai nilai kota Hidan, tapi Ah, sudah Kota finish Hidan. karena Ah. mungkin dielaborasi sama Bang Ari. Ada enggak hal-hal lain yang kira-kira yang mungkin lebih selain lebih ke kita mungkin yang lebih relate lah dengan kondisi kekinian anak muda gitu. Iya. Kalau misalnya kayak tadi ketauhidan, sabar, atau pengendalian diri, mungkin ini kan yang sudah sangat klasik hikmah-hikmahnya atau pelajarannya kita dapatkan. Ada enggak kira-kira yang dalam tanda petik lebih milenial gitu, hikmah dari Ramadan itu? Iya. Saya sebenarnya yang mau saya sampaikan ya, Ah, yang sebenarnya nilai dari puasa itu kan kalau misalnya kita membaca dari buku ya soal kebiasaan. iya ya. Ini 1 bulan ini, kenapa 1 bulan? Maknanya apa 1 bulan? Ternyata kalau diteliti secara keilmuan, pembiasaan dalam kurun waktu 30 hari itu yang sudah layak jadi pembiasaan yang matang. Ini ya create new habit gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita ingin menciptakan satu Kebiasaan baru. kebiasaan baru, diuji di 1 bulan itu. 1 bulan. Nah, kita melihat ada beberapa semacam prakondisi gitu ya. Ya, ya, ya. Di Ramadan ini yang sebenarnya kalau diaktualisasikan itu benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Misalnya dampak ekonomi. Hmm. Walaupun kalau di Indonesia mungkin ini diterjemahkan kadang berlebihan Iya, karena saya tidak tahu apakah dia berlebihan atau malah jadi anugerah. Kan kalau di Apa itu? soal ekonomi, Soal ekonominya justru dampak perekonomian di Ramadan itu lebih besar. Meningkat lebih besar, di mana kita dapati para penjual-penjual di pinggir jalan yang dulunya tidak pernah kita dapati. Hmm. Jadi semacam kayak UMKM itu yang mungkin punya Jual cendol, iya, jalan jual kote, itu pisang hijau. secara drastis. Misalnya kita hidup di Makassar ini kan, kita menyaksikan kalau mau buka puasa, masya Allah macet, Macet. muzdahimah jiddan, ya. Jadi sangat macet. Itu mungkin sisi yang lain ya, karena memang mungkin itu juga salah satu berkah yang ya. Tetapi di sisi lain pemaknaan yang kita ingin ambil sebenarnya adalah soal bagaimana kenapa kita puasa, supaya diajak untuk merenung soal apa yang kita makan. Nah, salah satu kan yang menjadi persoalan utama di kehidupan kita saat ini, mungkin sempat kita atau mungkin sering kita cerita adalah banyak ketimpangan ekonomi sebenarnya. Iya. Yang kaya semakin kaya, Yang miskin. yang miskin semakin Yang miskin. semakin mati. Iya, yang miskin hampir mati. Hampir mati, betul. Yang miskin hampir mati. Nah, kalau mau dibawa dalam relevansi kenapa kita berpuasa, sebenarnya yang diharuskan kita berpikir adalah kita merefleksikan diri bahwa memungkinkan akan ada orang yang merasakan hari-hari seperti ini. Bukan kita memaknai bahwa puasa itu justru siksaan, Iya. tetapi justru kita merefleksikan diri supaya kita tambah bersyukur bahwa bagaimana rasanya kalau orang hidup itu seperti ini, lapar misalnya sampai dan ini kan menjadi persoalan Betul. utama negeri kita, bukan hanya negeri bahkan dunia. Hanya segelintir orang yang kemudian menikmati kekayaan. Oh, berarti ini ya perasaan berempati. Iya, orang. Berempati, pengendalian diri, soal penggunaan Yang kedua, soal penggunaan harta. Kenapa kita ditahan? Maksudnya, kenapa ada berpuasa dalam artian bahwa padahal harta tidak tajini. Iya, harta tajini, makanan tajini. Makanan tajini. Kita mau diajak berpikir sebenarnya bahwa kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu. Ya, walaupun di sisi lain
kita disuruh mengendalikan diri, baru ada perintah yang lain tentang zakat. Iya, iya. Dan itu khusus untuk di Ramadan. Ramadan zakat. Tidak pada ya. bulan yang lain. Bulan yang lain. Artinya ada pengendalian diri supaya ada sisanya, yang sisanya itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kan ada orang yang tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah kan? Iya. Memang mereka tidak punya. Justru Karena yang tidak ada memang yang bisa iya, dibagi. tidak ada yang bisa dibagi. Jadi ini soal pengendalian diri, melihat bahwa makna terbesar dari ini baru pertama ya, makna pertama dari puasa itu adalah pengendalian diri dan sebisa mungkin kita memanage agar bisa terdistribusi lebih banyak. Karena kan persoalan utama, maksudnya salah satu katanya persoalan utama negeri kita adalah tadi orang kaya semakin kaya sehingga tidak ada distribusi kepada seluruhnya. Tidak merata. Ya, tidak merata. Orang kaya semakin kaya, orang miskin hampir-hampir mati karena tidak ada lagi yang bisa seluruh dimonopoli. Ya. Seluruh tidak ada semacam sensitivitas untuk menahan harta itu untuk untuk meminimalisir seluruh kebutuhan sehingga terjadi distribusi kepada orang-orang, dan ini yang kurang diperhatikan. Kan kalau misalnya puasa itu hanya dimaknai sebagai menahan, saya kira kita di Indonesia ini tidak terlalu merasakan dampaknya. Karena pertama karena memang kekayaan alam kita sangat luar biasa. Iya, betul. Sehingga mungkin kalaupun kita ke daerah-daerah, mungkin kalau mereka ditanya berapa duitnya mungkin tidak ada. Tapi kalau ditanya sudah makan, mungkin dia katakan sudah makan. Iya, karena memang sumber daya alam kita memang sangat-sangat kaya. Berbeda mungkin di negara-negara yang memang sumber daya alam tidak ada. Dan mereka hanya mungkin akan mendapatkan kekayaan kalau diberikan dari pemerintah. Kalau kita tidak ada kekayaan tersendiri. Nah, itu mungkin yang pertama soal pengendalian diri. Yang kedua, makna yang kedua adalah ini lagi-lagi soal pengendalian diri sebenarnya, tetapi dia lebih sifatnya akan berdampak pada kehidupan sosial. Misalnya dilarang untuk berhubungan. Apa sebenarnya dampaknya dan realitasnya dengan kehidupan kita? Kita lagi-lagi akan mengatakan bahwa dampak yang salah satu permasalahan terbesar kita saat ini adalah ketimpangan. Bukan ketimpangan. Ini soal merajalelanya kehidupan seksual. Kehidupan bebas. Iya, kehidupan bebas, orang bebas seks dan sebagainya. Kita tidak mengatakan bahwa apakah itu ada hubungannya dengan orang yang hubungan suami istri, tetapi ini ada erat kaitannya dengan pengendalian nafsu. Tadi kita mengatakan bahwa untuk menciptakan habit itu cukup dengan 30 hari. 30 hari. Artinya kalau misalnya para jombloan misalnya, kan itu ada bahwa syaratnya supaya tidak melakukan hal-hal yang semacam itu, pelanggaran misalnya seks bebas dan sebagainya, itu kan disuruh puasa. Itu nasihatnya Nabi. Apa hikmah puasa sepanjang tahun kalau jomblo berarti. Iya. Apa hikmah sebenarnya yang kita inginkan? Karena memang ternyata relate dengan kehidupan kita. Salah satu permasalahan bangsa kita adalah banyaknya seks bebas di mana-mana. Bahkan itu diberikan tempat yang seluas-luasnya. Walaupun sudah diatur sedemikian rupa, para ustadz sudah memberikan nasihat-nasihat, para kiai sudah bertebaran di mana-mana. Tapi ruang-ruangnya masih terbuka. Ruang-ruangnya terbuka. Dan sekali lagi ini masih menjadi persoalan keumatan kita. Bahwa seks bebas itu terjadi di mana-mana. Bahkan realitanya ada banyak, bukan hanya laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Iya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah soal pengendalian diri itu, karena ternyata lagi-lagi masalah besar. Kalau misalnya kita maknai puasa ini, seluruh apa yang menjadi habit tadi dari puasa itu punya makna semua dalam kehidupan kita. Pengendalian diri soal hawa nafsu dan lain sebagainya. Begitupun yang suami istri. Dia mungkin diajak berpikir bahwa harus tahan-tahan diri juga. Ada banyak hal yang harus kita tahan. Nah, bagaimana konteksnya dalam kehidupan yang permasalahan yang lain misalnya dalam hal puasa ini? Kita menyaksikan salah satu juga permasalahan adalah
tidak bisanya orang mengontrol hawa nafsunya untuk dalam hal ini dalam hubungan sosial ya. Misalnya terjadi banyak perkelahian yang tadi sebenarnya sudah disinggung. Tetapi kita bisa mendapat pelajaran. Misalnya ada hadisnya Nabi yang mengatakan bahwa ketika misalnya ada yang ngajakin bertengkar misalnya, Katakan, saya berpuasa, ini shaim. Maknanya apa? Ini juga relate dengan kehidupan kita. Lagi-lagi coba permasalahan yang sering kita hadapi di ini medsos shaim ini. sudah maghrib ya. Nanti sudah maghrib. Permasalahan kita, misalnya bahkan orang terdidik pun melakukan hal-hal yang menurut akal pikiran kita tidak bermoral. Yang tidak bermoral. Misalnya tiba-tiba ada orang yang membunuh misalnya, itu karena pengendalian nafsu. Lagi-lagi soal hubungannya pada kehidupan sosial. Ya. Jadi kalau kita lihat puasa itu pada kehidupan konteks pribadi itu hanya sekian persen. Tapi dampak daripada sekian persen itu ternyata sangat berdampak bagi kehidupan sosial. Apalagi permasalahan yang saat ini kita hadapi. Walaupun yang tadi sebenarnya sudah relate, hedon. Orang memamerkan kekayaannya, yang kaya semakin kaya, yang miskin tersiksa melihat orang yang kaya semakin kaya. Pernah rasa begitu? Orang yang hedon, kita nggak tahu di mana mereka dapat hartanya ini. Nah, itu saya kira banyak persoalan yang kita bisa ambil solusinya daripada puasa. Apalagi yang bisa kita ambil dari kehidupan puasa? Soal pembiasaan dalam ibadah individual, misalnya melaksanakan sholat tarawih. Apa hikmah yang paling besar yang kita bisa temukan di sini adalah soal kesabaran. Yang tadi ya, soal kesabaran. Kenapa kita mengatakan soal kesabaran? Ini kan jadi polemik setiap Ramadan ya. Begitu menyambut Ramadan, orang berbondong-bondong, seluruhnya datang ke masjid. Kira ke pasar tadi. Datang ke masjid melaksanakan tarawih. Melaksanakan sholat lail yang kan ada dua versi ya. Ada yang tarawih saja, ada tarawih itu, ada yang tarawih juga lail. Sholat tahajud. Iya, sholat tahajud juga. Ada yang hanya programnya untuk sholat tahajud. Nah, begitu pertengahan mulai berguguran ini. Semakin maju ya. Iya, semakin. Pikiran soal sholat ini sudah ambruk ya. Kalau bangunan ya sudah runtuh dia punya pikiran. Ini kan membutuhkan kesabaran. Dan nilai yang bisa kita ambil dari sholat itu banyak. Soal kesehatan pun ada. Betul. Jadi sangkut paut soal puasa dan sholat itu masing-masing punya unsur kesehatannya. Tetapi yang lebih kita ingin tegaskan bahwa sholat itu mengajarkan pertama adalah soal kesabaran. Kesabaran. Kenapa kita mengatakan kesabaran? Betul-betul sabar. Melaksanakan. Kedisiplinan. Iya, betul. Ini kalau bicara soal kedisiplinan, saya kira akan sangat relate dengan kehidupan kita. Misalnya disiplin ikuti imam misalnya. Iya. Yang pertama juga disiplin soal berbuka dan bersahur. Bersahur ya. Ini kan kalau misalnya kita lihat ulasan-ulasan dari para ulama, sholat itu salah satu indikatornya adalah kenapa dia punya waktu. Karena yang ditekankan adalah soal kedisiplinan. Kenapa misalnya di dalam hadis kita temukan orang yang melampaui imam, dia diancam akan diganti kepalanya nanti di akhir kepala kedelai. Iya, keledai di akhirat kelak. Karena urgen soal ikut pada aturan itu adalah suatu hal yang mutlak. Saya kira itu yang saya bisa elaborasi lebih soal hikmah ya atau pelajaran yang dapat dari Ramadan. Sebetulnya pelajaran yang bisa kita aktualisasikan, karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini kalau soal hanya dimaknai menahan lapar, ini sepertinya terlalu semua orang bisa, terlalu simpel. Anak-anak kecil pun. Iya, anak kecil pun sanggup. Anak-anak kecil pun. Tapi kalau makna-makna ini kita mampu lihat pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, saya kira tidak ada masalah, tidak ada problem yang terlalu rumit dalam kehidupan bermasyarakat kita, baik dalam kehidupan perekonomian kita, muamalah kita,
Nah, ini saya memaknai betul ini yang dua, ekonomi dan juga hubungan sosial. Sosial. Karena puasa ini sangat erat kaitannya dengan ini. Yang terutama tadi soal kenapa Nabi itu ketika ada orang yang mengadu, misalnya kalau mungkin kita kayak diajakin bentrokan misalnya, atau diajakin baku pukul, nasihatnya katakan saya Ini lagi puasa. Inturit ba'dal maghrib betul. Pada sholat. Ada salah insyaallah. Itu kan soal hubungan kita dengan orang lain. Orang lainnya lingkungan. Dan kita bisa menyaksikan betul bahwa orang yang menerapkan betul-betul nilai puasa ini akan memang sepertinya nilai tingkat kriminalitas itu pasti berkurang. Ya, tingkat kriminalitas pasti berkurang dan kebanyakan tingkat kriminalitas itu dimunculkan karena apalagi orang merasa kuat, perutnya terisi, atau yang kedua, perutnya lapar. Iya, betul. Bahwa tingkat kriminalitas itu terjadi itu karena orang pada lapar, tidak tahu dimakan di mana lah sudah. Sehingga terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Pembegalan misalnya, orang begal HP-nya, itu karena berapa hari tidak makan. Dia butuh uang ya. Dia butuh uang, dia butuh sesuatu untuk bisa kembali mencicipi sesuatu. Nah, saya kira ini nilai-nilai yang bisa saya maknai dalam Ramadan. Dalam setiap pembiasaan kita pada puasa. Bayangkan kalau misalnya seluruh pembiasaan di puasa itu mampu kita terjemahkan, itulah endingnya, la'allakum tattaqun. Betul. Ya, endingnya karena seluruh kehidupan kita itu semua pada porsinya masing-masing. Dia berjalan pada struktur nilai ilahiyah. Iya. Nah, itu mungkin tadi yang kenapa kenapa tadi saya ajukan pertanyaan tadi, sebenarnya akan sulit dipahami kalau mungkin kita tidak rasa bahwa nilai keilahian di dalam diri kita itu ada. Selama kita tidak ingin membohongi kata hati dan nurani kita dan kecenderungan kita kepada ibadah sifatnya wajib. Ibadah atau ketaatan kepada Allah itu dilakukan, maka sensitivitas tentang keilahian itu akan semakin menguat. Makanya orang alim dia akan semakin alim begitu. Tapi orang yang sedikit-sedikit melakukan kejahatan, lama-lama dia tidak lagi berpikir karena tertutup. Itu kan kayak dalam hadis itu bintik hitam itu akan menguat oleh karena sedikit demi sedikit kejahatan, tapi akan berkurang sedikit demi sedikit ketaatan. Nah, itu saya kira inspirasi Ramadan. Iya, inspirasi yang Ramadan yang bisa kita breakdown menjadi. Iya, betul. Menarik sekali, teman-teman sekalian. Tapi kalau saya yang terpikir tadi itu soal yang safnya maju itu. Iya. Saya berpikir lebih melihatnya ke pendekatan pribadi kita tuh. Kalau tadi mungkin Imran yang agak klasik, misalnya kayak sabar, apalagi tadi nilai ketauhidan ya, termasuk mungkin tadi soal kesehatan, termasuk mungkin soal ketauhidan tadi yang bagaimana kita selalu merasa diawasi dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi saya terpikir memulainya dengan yang tadi itu yang la'allakum tattaqun kan, bahwa kewajiban puasa itu supaya kita semua jadi orang-orang bertakwa. Sederhananya supaya kita jadi pemenang semua, jadi orang sukses semua kan gitu. Orang bertakwa adalah orang yang sukses. Di Ramadan itu kalau bagi saya mungkin karena ini suasananya lebih tenang, jadi kita punya waktu dan suasana yang lebih memungkinkan untuk merenungi kehidupan kita dan diri kita. Jadi kita mungkin lebih punya waktu yang panjang untuk memikirkan, saya ini sebenarnya, ini dalam konteks pengembangan diri misalnya, saya ini sebenarnya bisanya apa gitu, kemampuannya di mana, kemudian bisa kasih kontribusi apa dan seterusnya. Itu saya kira nanti bisa menguat kalau kita sering-sering mengadakan kontemplasi, apalagi misalnya di 10 hari terakhir yang memang ada syariatnya, yaitu ada keutamaan tersendiri. Yang itu itikaf kan, itu kan lebih kepada kontemplatif sebenarnya. Itu yang pertama, mengenali diri. Yang kedua, tadi membuat kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Ini kebiasaan baru gimana caranya? Membaca Quran. Iya, membaca Quran. Bagaimana caranya dimulai? Ya lakukan. Dikerjakan. Nah, bareng-bareng dengan orang dan seterusnya. Kemudian
soal konsistensi. Itu tadi yang saya bilang, yang safnya maju itu. Iya, ya. Ini saya kira, Istiqomah. ini saya kira pelajaran berharga sekali ini untuk anak muda, untuk kita semua, dan untuk siapapun yang ingin sukses, bahwa konsistensi itu kunci. Iya, betul. Jadi dari awal kalau kita taruh ya sampai akhir. Ya, Kalau jangan puasa- semangatnya di awal. Jangan Ya, semangatnya kalau di istilahnya awal. panas-panas Tai ayam. ayam. Itu Iya. panas-panas itu. Soalnya ada yang bisa mewakili yang lainnya, tapi yang lebih dikenal orang. Iya. Mengaji juga begitu, mungkin di Betul. awal langsung 5 jus. langsung 5 juz. Yang Nanti kedua ya malam kedua habis suaranya. Iya. habis suara. Tidak bisa juga imam. Nggak bisa juga. Iya. Nanti di akhir-akhir justru tidak ngaji lagi karena mungkin pergi ke pasar, pergi ke apa, cari Memang banyak ini dan banyak seterusnya toh. Yang paling sering kita lihat kan soal saf sholat tarawih yang semakin maju tuh, ada kemajuan. Ada kemajuan. Maksudnya kemajuan itu maju, bukan Sopnya yang maju. softnya yang maju, bukan bertambah kuantitasnya tapi Ya, karena biasanya itu kan Di awalnya Ramadan itu belum apa namanya? Membludak. bahkan sampai keluar masjid kan. betul. Betul. Nah ini penting sekali saya kira dihayati, kemudian nanti dibawa ke luar Ramadan, bahwa kalau kita mau jadi orang sukses, mau jadi orang yang beruntung, itu harus dipegang itu. Kalau kita sudah mulai, Ya, harus ya diakhiri. dilanjutkan. Iya. Harus diakhiri cepat. Harus diakhiri, harus dipetik buahnya cepat Iya, toh. betul. Karena jangan Saya sampai kira harus diakhiri cepat. jangan sampai kehilangan momentum. Betul. Itu yang sempat terpikir oleh saya sebenarnya kalau soal puasa yang kaitannya dengan pribadi kita, dan lebih kepada ada kaitannya nanti dengan pencapaian-pencapaian karir, pencapaian-pencapaian dunia yang juga saya kira wasilah untuk Cita-cita ya, impian- pencapaian impian. akhirat toh. Kita memang biasa mendengar bahwa ada banyak orang yang mendapat pengalaman spiritualnya itu justru di Ramadan, ya. Ramadan. Tentang apakah karirnya ini sudah sesuai dengan Iya. visi Tuhan misalnya, atau visi setan. Ya justru mungkin kalau kita cerita resolusi di ngobrol santai yang pertama itu, mungkin cocoknya memang dievaluasi di Ramadan ya, Iya, bukan di di akhir tahun atau awal tahun. Iya, betul. Iya. Tapi di Ramadan, karena di situ apa namanya, perasaan tentang kedekatan kita sama Allah itu kan mungkin Lebih lagi murni. kuat-kuatnya atau Iya. lagi kuat-kuatnya, jadi kita bisa betul-betul menghayati betul jika kita ini melangkah ke Tuhan ini, atau jangan sampai semakin menjauh kan. Semakin hanya mencari popularitas. Nah, mungkin. bukan awal atau akhir tahun, tapi justru di Ramadan. Jadi nanti pasca Ramadan langsung gaspol. Iya, saya sangat merasakan itu dampak efeknya dari kontemplasi sebenarnya. Itu juga yang maksudnya yang sering saya lakukan kalau misalnya kan ada kondisi memang di mana kita mungkin galau, mungkin ada kondisi di mana suasana hati mungkin tidak nyaman. Ada banyak kondisi di mana kita harus berpikir sejenak. Dan itu kalau tadi soal kondisi, memang kondisinya sangat luar biasa di Ramadan. Mungkin juga kayak seperti mahasiswa ya. Iya. Mahasiswa tidak lagi berpikir, misalnya kalau di Makassar ini kan familiar sekali, masjid-masjid persiapkan Mempersiapkan buka puasa. buka puasa. Takjil. Takjil kan. Jadi mereka banyak datang ke masjid, mungkin 5 menit mendapatkan ketenangan, dia berpikir di situ, mungkin di situlah dia berubah arah haluan perjalanannya. Karena tidak lagi berpikir apalagi dimakan, karena dia berpikir sebentar saya di masjid itu, di situ mungkin saya mendapatkan suasana dan di situ bisa saya merenung sedikit. Sangat spesial memang ini Ramadan. Kalau mau dimaknai dan kalau mau diyakini. Saya sering kali mengulang itu karena walaupun ini momennya ada, tapi kalau tidak diyakini dan tidak berupaya kita memberi makna, memberi pemaknaan, Hanya lewat begitu saja. Dan mungkin bisa jadi memberatkan. Ramadan lagi. Nggak makan lagi kita. Mungkin kalau anak senja, mungkin itu kalau senjanya datang, kalau tidak segera dipotret itu nanti hilang. Hilang. Ya, harus dipotret, diabadikan. Kalau tidak dipotret ya hilang. Ya dimanfaatkan momentum yang ada. Dihayati betul, dimanfaatkan. Ada lagi kira-kira ini? Ya kalau saya sedikit saja ya, mungkin dengan apa yang disampaikan Bang Ari soal fenomena di bulan Ramadan. Dan ini ada juga kaitannya dengan pengendalian diri ya. Dan ini karena tadi diminta khususnya konteks pemuda gitu ya. Karena
karena saya juga pernah merasakan, artinya melakukan gitu yang hal yang saya anggap itu artinya tidak berfaedah gitu untuk kepribadian kita, untuk diri kita. Berarti antum sudah jalan ke jalan yang benar. Ya seperti itulah, Amin, mungkin amin. ke jalan Siratal Mustaqim ya. Iya. Jadi kalau di kampung itu saya tidak tahu lah kalau di apa namanya di kota-kota seperti Makassar, tapi kayaknya lebih parah gitu. Karena di kampung saja ada, apalagi di kota, kota. kan. Nah jadi di kampung itu ada fenomena gini. Kalau bulan Ramadan itu pasti ada kayak mungkin apa namanya kasarnya itu judi lah. Judi dengan ini balapan. Jadi setiap habis asar Sabung ayam. sabung ayam itu populer sekali. Kalau di ini Lebih sering sih anak-anak ya, motor kan? ya kalau konteksnya anak muda itu ini yang paling sering balap motor, Geng motor gitu. game motor. Jadi gimana ya? Yang saya mau sampaikan ini kan soal bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan ini, mensucikan diri, membuat diri, mengupgrade diri lebih baik kan. Itu kan itu yang dicari gitu. Jadi Ramadan itu kan berlalu begitu saja kalau dimanfaatkan, apalagi ada judinya di dalam. Karena bahkan sampai biasa 20 jutaan. Ngabuburit. Ya ngabuburitnya gitu. Apa dengan alasan ngabuburit Ya. padahal judi dibungkus dengan Dibungkus ngabuburit dengan ngabuburit, balapan apa dan supaya mengelabui petugas. ya itu tidak cocok. Kenapa saya bilang katakan itu cocok? Karena saya pernah pergi. Saya juga sering dulu Pemain juga, pemain. bukan ya pemain kan. Saya tidak bisa balap motor ya Saya karena kira- risikonya berat. Kalau pemain ketemu pemain bisa saling menggurui ya. Karena risikonya berat. Betul, betul. Ya, saya hobi apa namanya nonton saja. Jadi dulu pas masih Dan jatuh. apa namanya? Jadi nonton dan penonton itu sama-sama dihukum sebenarnya. Ya itulah. Jadi saya pergi suka nonton apa namanya? Yang lebih miris ini yang nonton. Iya. Maksudnya pertama gini ya, kalau bicara untung-untungan kita datang, biaya sendiri datang ke sana. Karena kalau kayak di kampung itu, kalau diusir satu tempat, pindah lagi di tempat yang lain. Jadi misalnya di desaku ada jalan lurus sekitar 100 meter dipakai. Ini jalan raya atau pantai atau Ya kalau di desa kan di kampung-kampung itu mungkin jalan raya desa jalan raya lah. kampung? Jalan raya kampung atau jalan Artinya jalan utama kan? ya jalan utama kecamatan misalnya. Nah itu kalau lurus minimal 1 tiang atau 2 tiang, itu sudah jadi arena itu. Sudah jadi arena. Kalau diusir, cari lagi tempat. Pokoknya sebulan full itu pasti begitu. Iya betul. Karena kayak ada kontraknya memang ini. Saya tidak tahu lah itu komunitas yang ngurusi atau apa, karena saya tidak masuk kan di dalamnya. Saya hanya tahu itu cerita bilang, oh di sana lagi balap karena kemarin diusir nih. Jadi itu kayak ada kebahagiaan tersendiri yang saya lihat mereka ini cerita, oh jatuh, dikala ini, diambil motornya ini. Jadi saya berpikir, saya secara pribadi, kalau kita mau kayak kebahagiaan dicari di situ, kayak gimana ya? Di sisi lain kalau cerita jatuh ini dan kita bahagia ria cerita di bulan Ramadan, ini kan kayak pertama kita menghina saudara, faedahnya untuk kita tidak ada, menambah iman apalagi tidak ada. Jadi bagi saya itu rugi gitu. Akhirnya ya setelah saya lebih ini, saya tidak ini yang balap-balap gitu. Dan ini fenomena dan hampir setiap Ramadan. Kan pasca ada media Sosial. sosial, istilah ngabuburit itu kan familiar sekali. Dan bahkan memang didesain, bahkan semacam dibuatkan semacam kepanitiaan apa dan sebagainya. Misalnya juga di acara TV juga kita melihat ada dua kondisi di mana ada dua istilah. Apa tadi? Ngabuburit. Kalau di sahur apa namanya? Kalau di sahur itu apa istilahnya biasa ya? Sahur apa? kalau Iya. sahur ya? Kan justru sahur itu di sebagian TV justru disitulah apa namanya acara-acara yang di sebagian acara TV misalnya yang soal Untuk soal menemani nilai-nilai sahur. keagamaan itu ada, tetapi di sisi lain ada memang program memang dikhususkan untuk mengisi apa namanya untuk mengisi sahur itu. Dan yang tadi yang di sebelum apa namanya sebelum buka puasa dengan istilah ngabuburit. Ini ada dua istilah yang kalau kita maknai seluruh agenda-agendanya itu kita tidak melihat nilai yang plus, apalagi semua berkaitan tentang waktu-waktu yang mustajab. Iya betul. Ngabuburit
Sahururit. Ya, ngabuburit itu ada waktu di situ yang mustajab. Betul. Doa Untuk kita di berdoa situ ya, di akhir betul. di akhir itu. Di sahur juga sepertiga malam, keutamaan tentang doa juga itu. Betul. Itu sangat besar, tapi semua diisi. Saya nggak tahu ini settingan setan secara apa namanya? Secara sistem, ya. struktural gitu ya. Secara struktural mau membisikkan kepada orang sehingga orang-orang yang kita lihat karena saking familiarnya, orang-orang yang yang tidak ngabuburit diklaim sebagai ketinggalan zaman, tidak mau join dengan teman, tidak mau silaturahim dan sebagainya. Padahal di situ justru nilainya yang lebih bermanfaat. Mungkin juga sama kalau di akhir Ramadan. Akan juga seperti itu. Padahal justru di akhir menjadi penentu utama apakah betul kita bisa mendapat predikat bertakwa atau mengulang. Remedial. Selamat mengulang. Selamat untung kalau dikasih waktu mengulang. Betul. Untuk dapat tahun depannya ya. Dapat Tapi kalau sudah tidak ya merugilah kita. Betul sekali. Itu saya kira closing teman-teman sekalian. Jadi bayangkanlah kalau misalnya tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita ya. Jadi saya kira pelajaran-pelajarannya tadi, hikmah-hikmahnya itu sangat penting untuk kita pertama pahami, tentu dipahami, kemudian dihayati, dimasukkan ke dalam hati. Maksudnya jangan diambil hati, tersinggung, bukan. Artinya untuk dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan. Jadi hikmah ya. Jadi hikmah. Nah, setelah itu mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang sukses. Insan yang takwa. Insan yang bertakwa di dunia dan di akhirat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat ibadah puasa. Semoga kita semua berbahagia dengan Ramadan. Mendapatkan kalau itu kata Nabi kan orang berpuasa itu farhatan. Indah apa? Indah shaim. Indah apa sih? Indah liftor wa indah liqa'i rabbi. Jadi ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Semoga kita semua berbahagia dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.